Adi dan Tony mengikuti ujian. Adi selesai terlebih dahulu dan langsung pulang pada pukul 13.36. Tony pulang pada pukul 13.46, searah dengan Adi. Adi berjalan dengan kecepatan 12 km per jam dan Tony berjalan dengan kecepatan 18 km per jam. Jarak rumah Adi dan Tony dari sekolah masing-masing adalah 9 dan 10 km. Pertanyaannya, pukul berapa Tony menyusul Adi? Ini tentang konsep waktu susul di materi kecepatan. Kita gunakan rumus cepatnya, hiraukan jaraknya. Oke. Ingat rumus T susul. Oke, rumus T susul adalah kecepatan yang pelan, per delta V. Delta V ini adalah selisih kecepatan yang cepat dibanding kecepatan yang pelan dikalikan selisih waktunya. Selisih waktu dalam soal adalah selisih waktu mereka selesai mengerjakan ujian. Kecepatan yang pelan itu adalah kecepatan si Adi, karena dia yang berangkat, karena dia yang selesai ujian terlebih dahulu, yaitu sebesar 12 km per jam. Sekarang delta V ini adalah kecepatan yang cepat dibanding kecepatan yang pelan. Kecepatan yang cepat dalam soal adalah kecepatan yang lebih cepat adalah si Tony, dengan kecepatan 18 km per jam. 18 dikurangi dengan kecepatan si Adi dikalikan selisih waktu mereka selesai ujian. Si Adi selesai ujian dan pulang pada pukul 13.36. Tony selesai ujian pulang pukul 13.46. Selisih waktu mereka adalah 10 menit. Oke. 12 per 6 dikali 10. 112 kali 10, 120 dibagi 6 adalah 20. Maka Tony membutuhkan waktu 20 menit untuk menyusul si Adi. Pertanyaannya adalah pukul berapa Tony menyusul si Adi? Pukul berapa? Oke. Patokan kita adalah yang terakhir selesai ujian. Oke. Yang terakhir berangkat pulang. Dalam hal ini adalah si Tony, yaitu pulang pada pukul 13.46. Dan Tony membutuhkan waktu 20 menit untuk menyusul Adi. Sehingga pukul ini kita jumlahkan 20 menit. Sehingga si Tony menyusul si Adi tepat pada pukul 14.06. Oke, jawabannya adalah yang Oke, nomor 21. Di soal adalah semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Maka kesimpulannya, atau tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita lihat kalimatnya, semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Kedua pernyataan berikut, kedua pernyataan dalam soal adalah saling lepas karena yang dibicarakan adalah yang sarjana, sehingga kedua pernyataan ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Yang D. Oke, yang nomor 22. Semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Gudeg dan seblak diletakkan di dapur. Maka kesimpulannya apa? Lihat. Semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Gudeg dan seblak diletakkan di dapur. Oke, tersiratnya adalah gudeg dan seblak tidak diletakkan di pendopo utama, sehingga gudeg dan seblak bukan menu sarapan. Oke, ya, D. Yang nomor 23. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Kesimpulannya apa? Kuantor universal bertemu dengan kuantor eksistensial, maka jawabannya harus kuantor eksistensial. Oke, jawabannya yang mana? Kita eliminasi dulu jawaban yang A, B, dan E, karena kesimpulannya harus berupa kuantor eksistensial. Oke. Jawaban yang pas adalah sebagian tanaman di kebun diberi pupuk.
Lihat pernyataannya, semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Sehingga dengan kata lain, sebagian tanaman yang berada di kebun diberi pupuk. Ya. B. Kita lanjut nomor 24. Jika pernyataan ini dianggap salah, yaitu pernyataan semua laki-laki itu tidak baik, maka yang nomor 24 yang ditanyakan adalah pernyataan yang benarnya. Jika pernyataan yang dianggap salah itu adalah semua laki-laki itu tidak baik, maka pernyataan benarnya itu apa? Negasi dari semua adalah sebagian. Ingat, sebagian laki-laki. Negasi dari tidak baik itu adalah baik. Sehingga pernyataan yang benarnya adalah sebagian laki-laki baik, yaitu option yang D.